Nah, seandainya nih, ya, oke, itu kan idealnya seperti itu, Bang. Seandainya tetap dipaksakan dilaksanakan. ya, kalau dasar pelaksanaannya itu dari surat tanggal 29, ya, apapun produknya, ya, bukan saja ketua umumnya dan lain sebagainya, ya, ini saya khawatir, ya, khawatir beberapa kawan-kawan, ya, mungkin dari 20.000 ini ada yang tidak setuju. Terus kalau tidak setuju bagaimana? Haknya, ya, haknya. Walaupun satu. Ya, walaupun satu. Karena yang satu orang, katakanlah misalnya ini dari Medan, ya, dia datang ke Makassar. Atau yang dari Bengkulu, dia datang ke Makassar. Dan hasil Makassar menyedihkan buat dia, ya, saudaranya meninggal dunia, tetapi karena ini adalah keputusan bersama, dia terima. Terus tiba-tiba hanya dengan secari kertas, ya, tanpa mengikuti mekanisme yang benar, terus dirubah semuanya. Dan itu didukung, ya, karena mungkin, ya, karena tidak diberikan apa, ya, penjelasan atau informasi yang lengkap, sehingga terbawa-bawa Pak Dirjen. Ya, kalau secara pribadi saya berharap ini jangan sampai terjadi. Terus ada lagi nih mungkin yang datang dari mana? Indonesia Timur, mesti terbang dulu ke Jakarta. Dari Jakarta terbang lagi, ini bukan yang Riau, bukan lagi Makassar, ke Riau. Coba bayangkan, berapa puluh juta itu. Jauh-jauh datang. Mungkin sebagian ada yang akhirnya melanggar aturan UUJN, misalnya meninggalkan kantor lebih dari 7 hari, ya, lebih dari 7 hari, seharusnya cuti kan? Dia tidak cuti. Terus dalam waktu lebih dari 7 hari dia meninggalkan kantor, tiba-tiba ada orang masyarakat yang membutuhkan pelayanan notaris. Itu kan juga sudah menjadi korban. Iya kan? Nah, terus karena sudah selesai dan seterusnya, tiba-tiba sekarang berubah dengan dasar yang dianggap tidak jelas, boleh nggak dia melakukan tuntutan haknya, yang menjadi haknya? Boleh-boleh saja. Kapan itu? Kalau misalnya sebelum, bisa. Kalau setelah, ya, setelah misalnya dilaksanakan, bisa apa tidak? Bisa. Karena ada MP. Nah, jadi gini bro, ya, MP, ya, Mahkamah Perkumpulan itu yang menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Kongres. Tetapi Kongres ini kan belum dimulai nih sekarang. Iya. Kalau didasarkan Kongres itu oleh surat tanggal 29 Desember, coba, Kongres itu kan akibat. Iya. Penyebabnya apa? Surat. Nah, 29 Kongres Maret. Iyalah. Kongresnya Maret. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, malu kita. Jadi harusnya ada pihak-pihak. Kalau saya dari awal itu berharap para senior, terutama yang ada di Dewan Kehormatan. Tapi saya lihat Dewan Kehormatan juga ada yang diam, ya, ada yang sibuk malah kampanye untuk mendukung salah satu baca ketum, gitu kan. Nah, terus ada ini, aduh gimana? Apa gitu kan? menurut Bang Eki kembali lagi ke aturan yang ada atau anggaran dasar rumah tangga gitu maksudnya? Kalau saat ini pegangan kita adalah anggaran dasar hasil KLB bulan Mei tahun 2015. Itu yang harus dipegang. Nggak ada lagi, Pak. Ya itu yang harus dipegang. Karena sampai sekarang belum berubah kan anggaran dasar. Tapi itu kontradiktif isi pasalnya. Contoh, masa bakti. Bang Eki bilang kan karena di pasal 16 ayat 10. Ya kalau itu sudah terlanggar, udah banyak semua bro. Jadi di anggaran dasar itu jelas 3 tahun. 3 tahun itu sejak kapan? Sejak dia di Kongres 2019 itu dilantik oleh Presidium. Betul. Maksud saya kan itu bahasa anggaran dasar seperti itu. Tapi kan ada yang menafsirkan Kongres itu Kongres. Kenapa Kongresnya nggak tahun 2030 aja gitu kan, bikin KDK sendiri, ya kan? Jadi membangkitkan rasa bangga kawan-kawan untuk berorganisasi ini bukan hal yang mudah, bro, ya. Ya. Menerbitkan rasa memiliki kawan-kawan itu bahwa INI itu adalah rumahnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang mudah, bro. Ya. Itu
perlu proses, itu perlu waktu, itu perlu pembuktian. Ya. Sehingga kita muncul solidaritasnya di dalam tubuh. Saling menyayangi, saling memperhatikan, maksudnya memperingatkan, membantu, saling membesarkan. Nggak gampang itu. Karena sudah terlanjur surat ini keluar, ya, sudah beredar, bahkan sudah disampaikan ke anggota, dan anggota pun ada sebagian, ya sudahlah kita akan kongres di bulan Maret di Banten kalau nggak salah, kan gitu. Tanggalnya belum tahu. Nah, apa yang terbaik dilakukan saat ini sambil menunggu bulan Maret? Ya, kalau saat ini sih saya ingin para senior ya, yang dekat dengan orang-orang yang merasa masih mempunyai kuasa di PPINI, ya, dan sampaikanlah, sentuh hati nuraninya, kembalilah ke jalan yang benar, jangan salah di jalan yang benar. Artinya masih ada waktu, ya, masih ada waktu. Setidaknya kalau para senior yang ada di PP yang sudah berakhir itu, ya, kawan-kawan yang ada di berbagai daerah, terutama para ketua-ketua Pengwil, segera urun rembuk, pakai pasal 21, datanglah ke Kemenkumham, ya, kemudian minta pendapat, meskipun saran, iya, masih belum terlambat. Nah, kemudian benahi itu sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang ada di ADART INI. Walaupun surat itu sudah keluar dan sudah diterima oleh seluruh anggota. Ya, surat itu kan disampaikan lah ya. Dibuat oleh orang per orang. Saat ini kan masih ada waktu, gitu kan. Sehingga nggak ada masalah kalau menurut saya ya, tidak ada masalah kalau dengan niat baik sama-sama untuk memperbaiki, tapi harus sesuai dengan aturan. Tidak bisa, ayo kumpul sama-sama untuk melanggar aturan, nggak bisa. Ya. Jangan, negara kita negara hukum. Kita notaris ini juga harus taat hukum. Taat ajas bukan tabrak ajas. Gitu, bro. Oke, terpaksa saya bacakan karena ini menarik. Om Engki, carut marut berawal dari apa? Surat 4 baca tekung yang menginginkan pindah lokasi kah? Ya, kekacauan ini ya terjadi karena ketidaktaatan atas keputusan Kongres, ya, ketidaktaatan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, sederhana saja, dan kalau ditanya apa saja, banyak, bukan saja pemindahan tempat, bukan saja tentang lewatnya batas waktu, ya, bukan saja tentang SK pencabutan Pengwil yang tidak sesuai dengan mekanismenya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kembalikan ke nurani masing-masing. Mau menjalankan amanah dengan benar, masih ada waktunya. Oh, kemarin terjadi kesalahan, wajar, kita ini manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Minta maaf ya. Saya yakin kalau disampaikan itu dari hati yang tulus, kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi, itu akan dimaafkan oleh seluruh kawan-kawan se-Indonesia. Ya, karena kasihan juga melihat apa sih yang mereka dapat. Jangan berpikir tentang orientasi materi di organisasi. Uang setan akan dimakan hantu. Ya, ini amanah, kebawa sampai ke alam kubur nanti. Tapi saya yakin itu tidak. Ya. Jadi karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, atau mungkin kekhawatiran sehingga kayak kucing sedang ketakutan sekali gitu kan, kucing kecil, apa yang dia lakukan? Nah, perlawanan kan, padahal yang harusnya orang lakukan itu kan akan menyentuh dia, menyayangi dia, membelai dia, kamu kotor, kamu belum makan, kamu begini-begini, kamu nggak tahu tempat, iya, nah jangan tiba-tiba menggelitik di kepala saya nih, Pak Eki. Menggelitik di kepala